Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa cuma suara Amri yang kedengaran ya? Ini 11 partisipannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Ya, yang lain nggak jawab salam saya. Oke, Nak, terima kasih yang telah berpartisipasi di room Zoom kita pada pagi hari ini. Selawat dan salam, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum memulai pembelajaran ya, ini kita mulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi sama-sama kita berdoa, Nak. Doa dimulai. Ya, doa boleh selesai. Nah, pada pertemuan kita ke-14 ini ya, pada pagi hari ini kita hanya mereview, Nak. Jadi hari ini kita hanya mengadakan ulangan harian ya. Karena banyak materi kita yang belum kita adakan ulangan harian, jadi kita hanya mereview materi tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti kalian tinggal lihat di psikologinya masing-masing karena di sana saya sudah upload soal ulangan harian kita. Ini saya review saja materinya, Nak ya. Saya share dulu PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Kelihatan, Mi. Oke. Ya, mungkin kalian sudah mulai lupa untuk materi ini, jadi saya ingatkan kembali. Nah, kita diskusikan kembali materi tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah agar siswa dapat menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua adalah siswa mampu mendeskripsikan pengertian bangsa dan negara. Kemudian siswa mampu menjelaskan apa itu hakikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suara saya jelas, Nak? Jelas ya? Jelas, Umi. Iya, soalnya saya sedikit kurang sehat, lagi flu, Nak. Ya, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya, karena kalau berbicara tentang negara, tentu pasti berhubungan erat dengan manusia yang ada di dalam negara itu, yaitu termasuk kita, warga negaranya. Jadi kita harus paham dulu apa sebenarnya yang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Karena otomatis dalam membangun sebuah negara akan sangat diperlukan partisipasi warga negaranya yang lebih aktif, yang lebih baik lagi. Maka kita harus tahu apa yang dimaksud sebagai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, jadi hakikat manusia itu ada dua ya, sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia itu sendiri cenderung bertindak mementingkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa itu terdiri dari jiwa dan raga serta dilengkapi potensi ataupun kemampuan akal, pikiran, dan perasaan. Jadi manusia sebagai makhluk individu itu sama, Nak, dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dia punya jiwa, punya raga, ya kan, punya potensi dan akal serta pikiran yang bisa dia lakukan untuk apa? Untuk menjalin hubungannya dengan manusia yang lain ataupun melengkapi kebutuhannya, seperti itu dia. Sementara manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk zon politikon, yaitu artinya apa? Yang pada dasarnya manusia itu ingin berkumpul ya. Jadi manusia itu pada dasarnya terus ingin bergantung dengan manusia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Ya jelas ya, Nak ya. Karena kita sendiri pun yang manusia yang mungkin dia cerdas,
punya talenta yang banyak, semua bisa dilakukan, tapi yang namanya manusia pasti dia tetap membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk melanjutkan ataupun untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Itu ya. Jadi untuk hakikat manusia sudah kita dapat. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya kalian sudah bisa jawab. Selanjutnya adalah makhluk sosial selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya jelas ya nak ya. Kalau di kelas ya kita nggak mungkin bisa belajar sendiri tanpa ada misalnya orang lain, teman ya kan untuk belajar diskusi, untuk diskusi kelompok. Begitu juga dengan guru, misalnya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya siswa ataupun murid, maka memang sudah menjadi kodratnya sebagai manusia itu saling membutuhkan, saling ketergantungan, ya kan? Negara sekalipun yang punya superpower, adik kuasa, negara yang kaya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya jika dia tidak menjual hasil dari negaranya ke negara yang lebih miskin ataupun misalnya negara yang lebih berkembang. Begitu juga sebaliknya, negara yang berkembang tidak bisa memenuhi kebutuhan di negaranya tanpa bantuan dari negara maju. Itu dia. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian bangsa. Nah, kata Ernest Renan dari Perancis, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, ya, bangsa adalah rakyat ataupun orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir dan berdaulat. Ya. Nah, bangsa tersebut juga harus memiliki cita-cita, keinginan. Jadi bangsa adalah sekelompok manusia orang yang memiliki yang pertama cita-cita, ya. Tentu kita semuanya memiliki cita-cita. Apa cita-cita bangsa itu? Ya cita-citanya apa nak? Ingin mendapatkan kesejahteraan, ya, kedamaian, keadilan, itu pasti keinginan alamiah yang dimiliki oleh semua orang. Yang kedua adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Ya karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang memang pernah dijajah oleh bangsa lain. Jadi kecintaan terhadap negara itu bisa berasal dari karena perasaan senasib dan sepenanggungan itu tadi. Yang ketiga adalah karakter yang sama, ya. Mungkin sama-sama dari wilayah yang sama, suku yang sama, ya karena atau mungkin agama yang sama, itu bisa membangkitkan seseorang menjadi terikat dengan seseorang yang lain. Yang keempat adalah adat istiadat atau budaya yang sama, itu tadi ya. Yang kelima, satu kesatuan wilayah, dan keenam, terorganisir dalam suatu wilayah hukum. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Nah, unsur-unsur terbentuknya bangsa adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Selanjutnya, keinginan dalam kemandirian dan keunggulan, serta ingin unggul di hadapan bangsa-bangsa lain. Ya, pasti setiap negara itu pasti ingin unggul dibandingkan dengan bangsa yang lain. Itu sudah pasti ya, nak ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian negara. Nah, pengertian negara adalah negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia dalam wilayah tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur negara, masih ingat tidak, nak? Unsur-unsur negara itu apa ya? Unsur-unsur terbentuknya negara, masih ingat? Masih, Mem. Ya, apa tuh, Amri? Ada rakyat, dan Mem, ada tempat, ada pemimpinnya. Iya, itu unsur apa itu namanya? Unsur dari terbentuknya negara, Mem. Unsur secara ada dua tuh, deklaratif dan konstitutif ya, karena iya, Mem. iya. Jadi ada unsur utama dan unsur tambahan ya kan. Kalau utamanya ya dan benar yang dibilang Amri, adanya wilayah, adanya pemimpin ya kan, adanya rakyat. Iya, itu tiga. Itu adalah unsur utama. Unsur tambahannya
Adanya apa? Tambahan lagi. Pengakuan Mi. Iya, pengakuan dari negara lain. Kita lihat ya. Ini dia. Unsur-unsur negara, ataupun terbentuknya negara. Jadi ini secara umum, unsur negara itu ada dua. Unsur pokoknya ataupun utamanya disebut dengan unsur konstitutif dan unsur tambahan, yaitu deklaratif. Ya. Jadi ingat saja, mendeklarasikan, berarti dia harus pengakuan dari negara lain. Konstitutif itu artinya sudah mutlak hukum yang memang harus ada, itu tadi ya. Jadi yang harus ada itu harus ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Nah ini saja bagaimana Mi? Apakah sudah bisa membentuk suatu negara? Ya, ini saja unsur konstitutif saja sudah bisa dikatakan terbentuknya sebuah negara. Nah, sementara unsur deklaratif ataupun unsur tambahan ini, yaitu pengakuan dari negara lain, ini bisa ada ataupun bisa tidak. Jadi semua negara yang sudah merdeka bisa diakui secara deklaratif, bisa juga tidak. Nah, itu dia. Nah, unsur deklaratif ini juga ada dua, ya, karena yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure, ya, karena jure. Secara de facto itu secara faktanya, dan de jure itu secara hukumnya yang berlaku. Nah, ada juga negara yang tidak diakui sama sekali, ya kan, tapi dia sudah memiliki unsur konstitutif. Itu juga tetap kita katakan ya terbentuknya negara. Ada juga negara yang dia sudah diakui secara konstitutif, deklaratif, tetapi hanya diakui secara de facto-nya saja, de jure-nya tidak. Nah, seperti misalnya Palestina. Iya. Jadi masing-masing negara itu tergantung dari sejarah negara itu sendiri, ya. Begitu juga dengan negara lain yang menilai, tergantung melihat dari sejarahnya, bagaimana negara itu terbentuk, itulah. Jadi ini tidak bisa tidak bisa ditambah-tambah gitu. Kalau memang ada pengakuan, ya silahkan, tidak ada diakui juga tidak masalah. Ya, cuma unsur tambahan ini apakah penting? Ya penting juga, karena apa? Dengan adanya unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain, maka negara yang diakui itu akan lebih mudah dikenal di seluruh dunia dan lebih bisa dikatakan menunjukkan powernya, seperti itu dia, lebih terakui, ya, sehingga dalam melakukan hubungan luar negeri yang seperti kita singgung di pertemuan sebelumnya, ya kan, akan lebih mudahlah dalam menjalin hubungan kerjasama, ya, karena dia sudah diakui, itu dia ya. Nah kita lanjut. Jadi yang pertama itu rakyat. Apa pengertian dari rakyat? Jadi rakyat itu adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam wilayah negara tertentu. Nah, kalau kita singgung kembali masalah tentang warga negara, nih ya, maka rakyat itu terbentuk dari 4 struktur, ya kan. Yang pertama itu penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Ini saya Umi nggak bahas masalah pengertian penduduk bukan penduduk ini karena sudah dibahas di materi tentang warga negara, ya nak. Nah itu rakyat. Yang kedua adalah wilayah Indonesia. Nah wilayah Indonesia itu sendiri terbagi atas 4 daerah ataupun wilayah. Yang pertama daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Daratan adalah wilayah yang merupakan tempat tinggal kediaman warga ataupun penduduk. Berarti yang sekarang kita diami itu bagian daratan. Lautan daerah teritorial, ya kan, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen juga kita sudah bahas, ya nak. Sementara udara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan permukaan laut teritorial. Nah, ekstrateritorial wilayah yang terletak di negara lain. Ini maksudnya apa ya? Masih ingat? Yang pernah saya perbatasan jelaskan? Apa nak? Perbatasan juga. Teritorial, wilayah yang terletak di negara lain. Nah, kenapa bisa gitu ya kan? Perbatasan. Contohnya kedaulatan bukan, Mem? Contohnya kedaulatan. Kalau batasan dia berarti ada batasan kan? Berarti nampak ini wilayah kedutaan. Apa? Kantor kedutaan besar. Iya. Kedutaan. Oh iya, astagfirullah. Duta besar dan konsul, ya karena yang berada di wilayah lain termasuk dalam daerah ekstrateritorial yang harus dilindungi juga.
Selanjutnya apa? Kapal-kapal negara Indonesia ataupun negara asing yang berada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Segala sarana Indonesia yang berada di luar negeri juga termasuk dalam ekstrateritorial. Artinya wilayah yang harus dijaga juga. Wilayah yang terletak di negara lain, itu maksudnya, Nak. Kan banyak juga ya kapal-kapal asing hasil sewaan misalnya dari negara luar yang berada di Indonesia. Itu termasuk dalam wilayah ekstrateritorial. Kedutaan, konsul, ya kan? Konsul dan duta kita yang diterima di negara penerima, nah itu juga termasuk dalam ekstrateritorial. Oke, masih ingat ya? Sebagian tadi ada yang masih ingat. Nah, yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi pemerintah yang berdaulat ini adalah gabungan dari semua lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, jadi termasuklah di sini ada presiden dan menterinya, DPR, DPRD, ya karena MA, MK, ya, KY, semua masuk ke dalam pemerintah yang berdaulat. Ini kalau untuk Indonesia, berarti kalau negara lain ya seperti itu juga, pemerintah yang berdaulat. Ya, kita lihatlah struktur dari negara lain itu seperti apa. Jadi sama sebenarnya, Nak. Unsur negara itu secara umum. Ada wilayah, pemerintah, serta adanya rakyat. Itu dia. Jadi disesuaikan dengan negara masing-masing. Nah, yang terakhir adalah kedaulatan. Apa sih itu kedaulatan? Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, ya. Jadi sifat-sifatnya itu adalah dia asli, tidak berasal dari kekuasaan lain, itu ya kalau dikatakan berdaulat, permanen. Jadi kekuasaan itu ada selama negara itu berdiri. Jadi kalau udah nggak ada seperti Uni Soviet yang sudah melebur ya jadi ke negara bagian, ya sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi kita katakan negara yang berdaulat. Tunggal satu-satunya kekuasaan, jadi tidak ada dalam satu negara itu dua pemerintah yang memimpin, ya, ataupun tidak ada dua kepala negara. Tidak terbatas ataupun tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, gitu ya. Artinya tidak dijajah oleh negara lain. Nah, sementara pengakuan dari negara lain, ini tadi ya secara de facto berdasarkan kenyataan ataupun bukti fisik dari negara tersebut, secara de jure berdasarkan hukum internasional, artinya diakui secara hukum internasional. Jadi, untuk apa kita harus tahu, apa pentingnya kita harus tahu pengakuan dari negara lain? Yang pertama adalah adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik yang timbul dari dalam ataupun dari kudeta negara itu sendiri, maupun intervensi dari negara lain. Jadi kalau sudah ada diakui, tentunya negara lain akan lebih lebih berani untuk menjalin hubungan kerjasama sehingga bantuan-bantuan yang datang ke negara tersebut akan lebih banyak gitulah. Negara yang kedua adalah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Itu ya, jadi penting sekali pengakuan dari negara lain walaupun dia hanya unsur tambahan ataupun unsur deklaratif, tetapi sangat penting jika memang kedua-dua unsur itu ada. Nah, negara kita alhamdulillah dua-duanya juga sudah diakui ya, Nak, ya, secara konstitutif dan secara deklaratif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita tahu tadi pengertian manusia ya karena pengertian bangsa dan terbentuknya negara. Nah, ketika sudah terbentuk negara, kita akan masuk ke dalam tadi pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebenarnya inilah inti utama kita mempelajari tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertian NKRI sudah ada ataupun tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Berarti negara yang demokrasi dan merupakan pemegang tertinggi kekuasaannya adalah rakyat, ya, karena sesuai dengan sistem demokrasi kita. Demokrasi Pancasila, yang mana juga sistemnya itu mengutamakan kepentingan rakyat. Tujuan dan fungsi NKRI. Jadi tujuan negara adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh negara kita. Jadi melalui apa? Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, ya.
Yaitu apa tujuannya dan fungsinya? Supaya negara kita itu menjadi negara yang merdeka, sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan apa tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita di alinea keempat. Ini dia tujuan NKRI. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ya kan, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ini merupakan cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia yang mungkin hanya masih sebagian yang kita rasakan ya, Nak ya. Karena dari dulu kita juga masih merupakan negara berkembang. Jadi sebenarnya tujuan ini adalah tujuan yang sangat ingin dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini juga ada beberapa fungsi ya. Pas ya. Saya mau nanya, Mi. Oke, ada apa itu Amri? Kenapa bentuk negara kita itu harus republik? Kenapa tidak kesatuan gitu? Iya, kenapa nggak kesatuan? Gitu. Kenapa nggak ya? Gitu. Padahal kan gini kan, Mi, saya kemarin udah baca kalau misalnya republik absolut itu kan ya pemimpinnya ya itu terus gitu. Bahkan sempat mau dibuat sama Soekarno pas masa kabinet presidensil. Iya. Nah, kenapa republik kita tuh macam gimana ya? Macam udah disetting sendiri gitu untuk sesuai untuk kita. Kenapa nggak kita harus caplok sepenuhnya republik absolut gitu? Karena sebenarnya kan kita juga sudah beberapa kali mengadakan perubahan kan. Perubahan negara dari bentuk awal kita merdeka, negara kita pernah menjadi negara serikat. Ingat kan? Republik Indonesia Serikat, RIS tahun 1950. Ingat, Mi. Iya, tentu pasti para pemuka negara kita ataupun pemimpin kita sudah melihat ada kelemahan dan kelebihan. Sebenarnya sama, ya. Bentuk negara kita yang sekarang yang berbentuk republik juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi semua itu sudah diminimalisir, mana yang lebih banyak negatif dan positifnya. Seperti itu dia, Nak. Kita bukan tidak pernah merasakan serikat, ya kan? Kembali lagi ke negara kesatuan, kembali lagi bahkan sampai ke sekarang. Bahkan undang-undang kita juga sudah mengalami 4 kali amandemen. Jadi sebenarnya semua negara yang memiliki pemerintahan baik misalnya yang secara serikat, federal, dan apapun itu itu pasti memiliki sisi positif dan negatif. Seperti itu dia, Amri. Jadi kalau kita bilang kenapa seperti ini ya, itu sudah sudah dipikirkan baik-baik dan oleh pemerintahan kita, seperti itu dia, dan disesuaikan dengan dalam undang-undang dasar kita, negara kita. Itu dia. Mana yang paling cocok dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Bentuk negara yang seperti apa yang cocok dengan Pancasila. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin beberapa tahun lagi gitu ya, kalau misalnya pemimpin kita nanti akan berubah, mungkin di masa kalian nanti atau anak cucu kalian, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pemerintahan kita ini atau negara kita ini bisa berubah kembali. Itu dia. Mungkin kembali lagi menjadi negara serikat atau sebaliknya, seperti itu dia, Nak. Karena kita hari ini bahasan kita tidak ke materi tentang sistem pemerintahan, misalnya presidensial, parlementer. Nanti kalau kita kaji itu ada sisi positif dan negatifnya. Itu, Bri. Nanti panjang lebar jadinya dia. Gimana, Amri? Bisa bisa dipahami, diterima ya, Nak ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, Nak? Nah, ini kalau ini bisa dilihat lagi ya, Nak, di psikologi ya, tentang materi NKRI nanti. Ini tidak saya singgung karena waktu kita juga. Jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah ingin membangkitkan semangat bangsa, yaitu agar semua masyarakat ataupun warga negara Indonesia itu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Itu sebenarnya rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Supaya apa? Supaya negara kita itu tidak mudah diadu domba ataupun dipelopori oleh bangsa lain. Itu. Walaupun mungkin kalau kita berbicara ataupun belajar tentang materi globalisasi, bangsa kita ini sudah mulai sudah mulai tergerus dengan arus globalisasi, ya kan?
Karena arus globalisasi itu sangat kencang sekarang dengan masuknya teknologi yang tidak bisa kita tidak bisa kita cegah, tapi hanya bisa kita filter ataupun saring saja. Itu ya nak ya. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau kita diskusikan? Tidak, Umi. Ya, oke ya nak ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan soal ulangannya, ada 5 soal saja tuh esai, jadi bisa dilihat nanti di psikologinya, kerjakan baik-baik. Kalau ada kendala bisa hubungi saya. Oke, terima kasih untuk review materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap jaga semangat dan kesehatannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Umi. wabarakatuh.